berdasarkan riset yang kami lakukan selama ini, terungkap bahwa penyakit itu terdapat ada 3 jenis penyakit, Bapak Ibu serta pemirsa di mana saja berada. Pertama, ada penyakit yang memang murni medis. Kemudian yang kedua, ada penyakit yang murni non-medis. Ketiga, ada penyakit yang kedua-duanya. Maksudnya medisnya ada, non-medisnya juga ada. Terkait tentang penyakit yang pertama, untuk penanganannya, penyakit medis yang pertama ini cukup dilakukan ikhtiar pengobatan, baik melalui pengobatan kedokteran ataupun melalui pengobatan-pengobatan alternatif seperti pengobatan bekam, akupuntur, terapi sains, dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu serta pemirsa di mana saja berada. Kemudian jenis penyakit yang kedua itu yang murni non-medis. Penyakit yang kedua ini tidak bisa diobati dengan cara pengobatan medis. Dibawa atau diobati dengan secara medis atau diterapi dengan pengobatan-pengobatan alternatif, tentu tidak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jenis penyakit yang kedua ini memang murni non-medis. Non-medis itu seorang pasien merasakan ada gangguan hebat yang dirasakan pada dirinya, baik yang di kepala, di otak, di jantung, di lambung, di pinggang, dan lain-lain sebagainya, tetapi secara medis tidak terdeteksi tentang jenis penyakitnya, Bapak Ibu. Untuk jenis penyakit yang kedua ini, maka tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani jenis penyakit yang kedua ini adalah harus ditangani dengan cara diruqyah. Baik itu diruqyah secara mandiri yang dilakukan oleh pasien, atau bisa juga dilakukan atau diruqyah oleh orang lain yang ruqyahnya sesuai sunnah Rasulullah SAW, Bapak Ibu, yang bersumber doa-doanya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian jenis penyakit yang ketiga adalah kedua-duanya ada, medis ada, non-medisnya ada. Maka jenis penyakit yang ketiga ini, bila Bapak Ibu serta pemirsa di mana saja merasakannya, maka tidak bisa hanya diambil tindakan pengobatan hanya satu jenis pengobatan, misalnya pengobatan medis saja, sementara di dalam dirinya terdeteksi dan terdiagnosa ada penyakit non-medis. Dan tidak bisa juga hanya di terapi medisnya saja, tetapi juga ini harus diambil tindakan pengobatan non-medis. Pengobatan non-medis, Bapak Ibu serta pemirsa di mana saja, baru bisa. Nah, itu sebabnya di luar sana Bapak dan Ibu atau pemirsa yang merasakannya sudah berobat ke dokter A, ke rumah sakit A, rumah sakit B, dan lain sebagainya, atau sudah diterapi jenis terapi A, jenis terapi B, dan lain sebagainya, tidak kunjung sembuh, Bapak Ibu. Jika hal itu terjadi, maka perlu didiagnosa, bisa diduga kuat bahwa ada indikasi non-medisnya juga. Ketika terdapat indikasi non-medis, maka walaupun kita melakukan tindakan pengobatan secara medis atau pengobatan terapi alternatif tanpa kita menangani non-medisnya, ini berdasarkan bukti empiris yang kami tangani dari ribuan pasien yang kami tangani selama ini, itu agak sulit, rumit meraih kesembuhan, Bapak Ibu. Jadi untuk jenis penyakit yang ketiga ini memang harus diambil tindakan kedua-duanya, penanganan medis maupun juga penanganan non-medis, Bapak Ibu. Insya Allah akan menemukan kesembuhan biidznillah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.